review dan yang tadi, kita kan sudah belajar ya tentang apa sih dasar-dasar gimana cara baca DNA. Nah, terus juga tadi udah sedikit menyinggung betapa panjang, lama, mahal usaha untuk membaca genom manusia dari awal dari awal tahun 90-an sampai akhirnya genom pertama kali genom manusia pertama kali diumumkan itu tahun 2000. Recording in progress. Presiden itu waktu itu masih Bill Clinton di Amerika. Mungkin kebanyakan dari anak-anak sini belum lahir ya. Inilah saat-saat di mana saya merasa sangat tua karena sudah menyaksikan ini semua. Jadi waktu itu saya sempat baca di media, zaman segitu belum ada internet loh. Indonesia belum belum banyak internetnya, belum kayak sekarang. Jadi waktu itu pengumuman besar sekali karena ketika inisiasi proyek ini diumumkan, kita tuh berpikir kan, kalau kita sudah bisa baca genom manusia, itu kayaknya semua pertanyaan akan bisa terjawab. Karena ya tadi kita membayangkannya DNA genom itu merupakan buku resep, terus di sana ada gen-gen untuk buat segala macam resep yang dibutuhkan tubuh, nanti kita tinggal baca, kalau butuh sesuatu tinggal diubah, atau misalnya ada penyakit kita langsung tahu. Berpikirnya seperti itu kan waktu itu. Sudah sangat waku-waku, sudah sangat bersemangat melihat apa sih isinya gitu kan. Saat itu mereka semua. Tapi ternyata lebih banyak pertanyaan itu muncul ketika kita sudah membaca semua bahasa yang ada di genom manusia. Pertama, ketika saya bilang semua, itu sebenarnya tidak semua loh dibaca. Karena human genome itu kompleks dalam artian banyak sekali daerah-daerah di mana susunannya itu berulang. Misal A, T, 6 huruf ya misalnya. A, T, G, G, C, C. Itu bisa berulang sampai ratusan kali. Itu banyak daerah-daerah seperti itu. Dan 6 huruf yang berulang ini, itu per manusia itu kadang-kadang berbeda loh. Jadi urutan pengulangan bahasa yang sangat pendek ini kita dapatkan dari orang tua. Itu makanya bisa digunakan dalam kedokteran forensik. Jadi untuk melihat apakah dia itu anaknya si Anu itu dari situ. Biasanya kan kalau untuk mengidentifikasi sesuatu itu kan butuh sampel dari keluarga terdekat, terutama ibu dan ayah kan. Kalau nggak ada ya saudara. Itu karena human genome itu bisa dibedakan dari si tandem repeat kecil-kecil tadi. Tadi kita bukan kita nih, semua orang saat itu berpikir kalau ketika kita bisa baca genom manusia, kita bisa menjawab semua pertanyaan. Ternyata tidak. Malah banyak pertanyaan baru muncul karena dari 3,3 giga. Jadi ini diagram ini diambil dari ini ya, dari pengumuman waktu itu press conference-nya mereka tahun 2000, terus bikin buku sedikit tahun 2001 tentang isi human genome. Jadi human genome di sini masih tulisannya 3,2 giga ya. Tapi ternyata dengan segala macam variasi haploidnya kalau dihitung-hitung sekarang itu sekitar 3,3 giga. Nah, 3,3 giga ini sebagian besar itu ternyata intergenik DNA. Maksudnya intergenik apa? Intergenik. Inter itu kan berarti di antara kan. Jadi kebanyakan itu malah daerah-daerah yang bukan yang bukan gen gitu. Jadi cuma kayak pembatas aja. Sedangkan daerah gen dan gene related. Jadi gene related itu apa? Kayak misalnya 100 bahasa atau 1000 bahasa sebelum genom ditranskripsi. Itu kan karena ada lokasi di mana enzim itu harus nempel dulu, enzim DNA polymerase gitu kan, atau RNA polymerase kan butuh nempel dulu, nanti nempel baru bisa memperbanyak. Itu jadi daerah-daerah yang bukan gen, tapi yang penting untuk proses-proses molekular. Nah, ini cuma 1,2 giga. Terus gennya itu sendiri itu nggak lebih dari 50 megabase. Bayangkan ya, berapa? Cuma 1%. Cuma 1% dari human genome itu yang mengkode gen. Tahu nggak implikasinya apa? Implikasinya itu apa coba? Kita semua tuh ternyata cuma sama nih, 99,9% tuh sama. Sedangkan kita tahu ya DNA
itu bisa apa namanya menyusun jadi gen, kemudian gen jadi protein, dan protein inilah itu apa namanya living building block. Jadi kayak misalnya rambut lurus atau keriting itu kan karena proteinnya berbeda. Ketika apa namanya ketika keluar dari pori, kalau yang rambutnya lurus itu kan porinya bentuknya bulat, tapi kalau yang elips jadi keriting kayak gitu kan. Jadi perbedaan yang kecil-kecil itulah yang ternyata membuat segala macam fenotipe yang kita lihat sekarang. Jenis melaninnya berapa banyak, ada yang sangat apa namanya sangat gelap kulitnya, ada yang sangat apa namanya sangat sensitif terhadap matahari karena melaninnya sangat rendah. Itu semua hanya dikode dalam 1% itu tadi. Nah, ini sebenarnya apa ya breakthrough yang dulu sekali pertama kali dengar itu langsung oh ya ampun cuma beda sekecil itu. Makanya ketika ada meme human dan apa simpanse 99% sama 95% sama, nggak usah kaget gitu karena manusia yang segini beragamnya aja ternyata bedanya cuma 1%. Nah terus nih apa nih, tahu kan ideogram itu barisan dari kromosom ya, ini haploid nih. Ini kalau udah di apa namanya udah di kalau dulu kan dipotong, diukur berapa morgan, sentimorgan jauhnya gitu-gitu kan. Kalau sekarang masih dipakai sih sentimorgan dan sebagainya untuk melihat seberapa mudahnya suatu gen itu apa namanya berpindah atau apa sih pindah silang gitu loh. Nah, tapi kalau sekarang kita sudah tahu pasti berapa ukurannya. Kayak kromosom 1 nih yang paling besar sekali, 248 mega. Jadi hampir berapa itu ya? Makanya paling besar lah di antara yang lain. Sedangkan mitokondria yang mana juga bagian dari genom itu cuma 16 kilobase, kecil sekali. Karena kalau tahu apa namanya salah satu hipotesisnya kan sel eukariotik organism kayak manusia ini kan asalnya dari apa namanya dari 2 sel prokariot yang bikin endosimbiosis. Makanya ini yang 16 kilobase ini asal mulanya dari bakteri gitu. Bakteri kan sebenarnya sekitar 5 mega kan, tapi karena sudah sangat tereduksi makanya jadi kecil kayak gitu. Itu teorinya seperti itu. Nah, kalau human genome itu sendiri itu kita sekitar 3,3 gigabase pair. Ingat ya, ukuran genom itu tidak sama dengan kompleksitas, bukan kompleksitas juga sih, tidak sama dengan apa ya, tidak berarti apa-apa sebenarnya, bukan tidak sama dengan apa-apa, ini memang tidak berarti apa-apa. Human genome itu 3,3 gigabase haploid, tapi kalau dibandingkan dengan tumbuhan itu bisa bergiga-giga. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya antara apa namanya besarnya genom dengan bentuk fenotip. Bahkan ada yang protis itu apa? Protis itu eukariotik sel tunggal, itu juga bisa bergiga-giga genomnya. Dan ini penampakan langsung dari ini bukan maksudnya penampakan secara skematis kromosom berapa nih kira-kira nih? Kelihatan ya, 17 nih. Kromosom 17 itu ini sekitar berapa nih? 83 mega ya. 17. Oh ya ini ya. Ya benar lah ya. 83 mega kalau kan 200 kan segini. Ini yang warna merah, kalau ingat zaman apa namanya? Zaman belajar siklus sel, itu kan ada tuh apa namanya fase-fase, profase, metafase itu kan, terus ada apa penjelasan apa itu sentromer dan sebagainya. Nah, sentromer itu ini nih di tengah sini kan sentromer. Terus tahu nggak ini singkatannya P sama Q? Kenapa dikasih nama P sama Q? Karena dari zaman dulu kan kita sudah bisa bikin karyotype. Karyotype itu apa gambar untuk memperlihatkan apa namanya bentuknya kromosom dari manusia itu zaman jauh sebelum ada genomik. Nah, kelihatan ternyata kromosom manusia itu ada tangan yang pendek, ada tangan yang panjang kan. Nah, tangan yang pendek ini namanya dikasih nama P dari bahasa Perancis namanya petit, kecil gitu kan. Makanya dikasih P. Sedangkan dikasih Q karena ya udah habis P kan Q gitu. Cuma gitu aja sih. Nah, di sini kita bisa lihat nih hijau-hijau ini kan, hijau-hijau ini gen. Ini pengkode gen. Tapi kelihatannya ini kelihatan banyak, enggak sebenarnya sedikit banget. Karena gen manusia itu tersebar dalam beberapa ekson. Pernah dengar nggak sih perbedaannya eukariotik dan prokariotik? Ada ekson, ada intron gitu kan? Nah ini ini gambaran secara ininya, secara lebih detailnya.
Jadi apa sih maksudnya exon sama intron? Ini salah satu karakteristik human genome ya. Tadi kan apa namanya itu yang warna merah, yang warna hijau tadi itu kan dibilang daerah gen. Tapi pada dasarnya yang sebenarnya mengkode gen itu sendiri itu namanya exon. Ini exon. Terus eksonnya ini nanti ditranskripsikan, terus jadi pre-mRNA, terus udah gitu nanti dipotong, disambungin lagi, potong sambungin lagi sampai akhirnya jadi apa namanya jadi template-nya DNA RNA polymerase, terus udah gitu jadi seperti ini, terus diterjemahkan jadi polipeptide yang akhirnya jadi protein yang dipakai di badan kita. Nah, di sini nih yang tadi warna hijau ini ternyata dia terpisah-pisah. Ada yang exon itu paling cuma 83 base pair ada. Jadi benar-benar kepisah-pisah. Kalau ini kan kelihatannya sama ya ukurannya. Padahal terpisah-pisah. Ada yang sampai 1000 base pair. Jadi 1000 base pair itu mengkode satu apa namanya? Satu baris panjang amino acid itu ada. Tapi ada juga yang cuma 3. Dan itu semua dipotong dan disambungin sampai akhirnya jadi final splice mRNA ini. Jadi itu seperti itu. Ini lebih lanjutnya perbedaan antara human genome sama bakterial ya, coba. Ini kalau dilihat ya dari posisi 32 juta sampai 32 ini kan sekitar 100.000 base pair nih. Kalau di manusia itu cuma mengkode satu gen. Sedangkan kalau di bakteri, lihat nih, segala macam proteinnya apa enzimnya banyak sekali kan. Itu dalam cakupan 100 kilobase. Kalau di bakteri itu udah berbagai gen tersusun di sana. Jadi sangat kompak. Kenapa sih manusia nggak kayak bakteri aja? Ya karena ketika itu sangat berdekatan, itu kalau ada perubahan sedikit aja, itu nanti impact-nya fatal. Makanya percobaan di lab itu kita pakai bakteri, karena bakteri itu juga gampang untuk diubah DNA-nya, gampang untuk mengalami mutasi. Jadi tinggal misalnya ini dihilangin gitu kan, itu gampang gitu, karena berdekatan dan diubah dikit aja fenotipnya bakal beda. Sedangkan kalau manusia diubah satu basa itu kalau nggak pas di daerah yang krusial ya nggak berubah gitu. Jadi ini mungkin ya salah satu mekanisme gimana caranya melindungi dari mutasi. Seperti itu. Oke, yang ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Kita dulu melanjutkan yang pelajaran nomor 2. Oke. Itu. Nah, ini kita ngomongin lebih ke teknis juga. Kalau misalnya suatu saat kuliah, terus mau mengadakan penelitian, ini gimana ya mau meneliti tentang genom manusia, apakah harus langsung whole genome sequence, semua 3,3 giga tuh langsung dibaca gitu? Enggak juga gitu kan. Tergantung kebutuhannya. Kayak misalnya, ini jenis targeted sequencing. Targeted sequencing itu artinya hanya mengurutkan gen-gen tertentu yang sudah ada targetnya. Cara dapatnya gimana? Kan tadi human genome itu terpisah-pisah sekali ya gennya kan. Itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara target enrichment. Jadi setelah DNA manusianya tadi diekstraksi, itu kan whole genome kan berarti kan semuanya kan. Nah dari situ habis dipotong-potong karena tadi mesin nggak bisa baca kalau panjang-panjang, itu nanti di dalam kitnya tadi ada potongan-potongan DNA kecil, primer lah ya, primer yang nanti akan nempel ke daerah-daerah tertentu yang kira-kira mengkode gen-gen yang kita mau baca. Jadi dia cuma milih kayak saringan tapi kayak magnet gitu kan, tempel kemudian diperbanyak, nah terus baru dibaca. Itu yang target enrichment. Tapi ada lagi satu metode lain namanya amplicon sequencing. Amplicon sequencing itu pada dasarnya sama lah kayak PCR biasa, cuma bedanya kita sudah punya berbagai macam primer yang dipakai dan itu bisa dilakukan bersamaan. Karena tadi kan NGS bisa membaca semua membaca secara paralel.
Jadi kita human DNA-nya tadi udah dapat, di PCR pakai misalnya berapa 15 marker tumor TruSight. Jadi macam-macam lah, tinggal pilih nanti apa namanya secara komersil itu udah banyak panel namanya gene panelnya. Ya, kalau di sini namanya TruSight itu nembak mentarget 15 gen yang biasanya ada di tumor. Nah, ini perbanyak sampai misalnya tadi 15, kemudian itu kan fragmennya banyak tuh. Nah, itu nanti di sequence di alat. Itu bisa kayak gitu. Jadi ini yang targeted sequencing. Terus ada lagi namanya microarray. Kalau microarray itu pada dasarnya bukan sequencing. Dia itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak suatu kayak apa ya? Aduh, kayak gini, kayak gini juga nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kayak gini, kayak slide. Di dalam sini nih, di kotak-kotak kecil ini nih, ini kan ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 tempat untuk loading sampel. Terus kali 2 berarti ada 12. Jadi sekali run itu bisa 12 sampel. Terus apa sih emang ini bisa deteksi apa sih? Kita bisa mengatur gen-gen apa yang mau dipancing. Jadi dipancing untuk dilihat. Misalnya kita sudah menyiapkan array, jadi si bulat-bulatan kecil tadi nih. Ini nih kalau ini bentuknya kayak gini nih, kotak-kotak warna hijau, merah gitu kan. Itu kalau dibaca mesinnya kayak gitu. Nah, di tiap bulatan itu sudah ada apa ya, template DNA yang kira-kira menggambarkan suatu gen yang mau diketahui. Misalnya gen utuhnya tumor yang tadi itu kan misalnya 300 base pair gitu kan. Di tiap lubang ini dikasih 100, jadi sebagiannya aja. Jadi kalau ada di sampel kita, yang sampel humannya tadi itu memiliki urutan yang sama, dia bakal nempel. Terus ada juga yang agak mirip, tapi sebenarnya bukan itu. Dia nempel tapi nggak terlalu pas. Nanti sinyalnya beda. Makanya ada sinyal merah, sinyal hijau, sinyal kuning, dan itu automatically bisa dideteksi sama alat seperti itu. Kayak gini kan. Nah, ini nih biasanya ini banyak nih digunakan di lab-lab diagnostik di Indonesia. Alatnya juga nggak terlalu mahal. Ini namanya iSeq 100. Ini bisa juga sih buat sequencing DNA, meskipun hasilnya tidak terlalu banyak outputnya, tapi ya mungkin untuk virus atau untuk bakteri kecil masih bisa dipakai seperti itu. Jadi ini namanya microarray. Array itu artinya apa sih, itu kan bahasa Inggris kan ya. Array itu apa? Array itu berbagai gitu loh kayaknya. Berbagai. Ya karena ini memang di lubang-lubangnya tadi ada berbagai DNA, makanya array. Nah, seperti itu. Ini biasanya di lab-lab Indonesia itu kayak biasanya panel microarray terhadap tumor, terus gen-gen pengkode kesehatan gitu-gitulah. Biasanya udah ada itu microarray, udah ada kitnya. Kita juga bisa minta dari Illuminanya buat bikin juga bisa. Nah, ini ada juga namanya whole exome sequencing. Apa bedanya sama targeting tadi? Kalau targeting tadi itu kan kalau targeting tadi kan kita hanya memilih beberapa gen yang untuk diambil gitu kan. Kalau whole exome sequencing ini pas waktu ditangkap nih DNA-nya ini, dia ditangkapnya nggak cuma beberapa gen aja, tapi semua gen yang ada, semua exon yang ada di manusia itu diambil. Makanya namanya whole exome pakai M kan. Kalau nama aslinya kan exon dan intron, tapi karena ini semuanya jadinya exome. Jadi namanya whole exome sequencing. Jadi dengan metode ini sampel DNA kita itu disaring berdasarkan daerah exon. Yang tadi hijau-hijau kecil-kecil dari yang kecil dari yang besar itu biasanya ditangkepin, kemudian diperbanyak dan disiapkan untuk dibaca melalui NGS seperti itu. Nah, ini biasanya kan tadi human exon kan cuma sekitar yang membaca yang berisi gen manusia kan tadi nggak ada 50 mega ya.
Jadi ini pakai alat yang kecil aja, pakai misalnya MySQL pun bisa kebaca. Karena kita nggak baca 30 giga semuanya, 3,3 giga. Kita cuma baca 1% dari tadi, 3,3 giga tadi. Seperti itu. Nah, yang ini adalah whole genome sequencing. Kalau ini semuanya, termasuk diantaranya yang tadi daerah-daerah yang dalam tanda kutip nggak berfungsi apa-apa, tapi ya sebenarnya ada fungsinya juga gitu. Dan kalau itu berubah, ya berubah juga, ada berubah di sana. Tapi memang belum apa namanya, belum sampai tahap itu untuk mengetahui intergenic region tuh fungsinya apa secara detail itu juga belum terlalu mengerti gitu. Nah ini sekedar gambaran yang tadi kan. Generating person genome sequence ini perbedaan antara sequencing human genome sebelum tahun 2016 dan sesudahnya. Kalau sebelumnya kan itu dia mapping ke reference sequence. Kalau sekarang bisa mapping ke reference sequence, terus udah gitu. Jadi reference sequence itu yang tadi tahun 2001 kita baca itu kan tahun 2000. Tapi itu dari orang Eropa kan. Of course nggak 100% sama, pasti ada 1% yang beda kan. Nah itu makanya reference sequence. Dari sini ada perbedaan, terus jadilah dari perbedaan itu bedanya. Tapi kalau sekarang kita bisa bikin reference sequence sendiri untuk dilihat, oh emang beda. Jadi ketika melihat perbedaan itu nggak kaget. Kalau yang zaman sekarang karena tahu memang ya udah sih emang kita beda gitu. Dan dari situ karena sudah datanya banyak kan, karena yang di sequence sudah banyak sekali kayak di UK aja udah 100.000 orang di sequence. Di Amerika juga udah ada. Di Indonesia yang belum ada. Mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan juga bakal mulai ada program sequencing massal untuk manusia. Seperti itu. Nah, kalau ini semuanya dibaca ya. Nah, terus kan, kalau dibaca gimana habis itu? Karena datanya akan banyak sekali kan. Nah, ini bagian bioinformatiknya. Saya ngerjain ini juga, tapi nggak bikin codingnya. Karena ada juga yang memang ngerjain codingnya itu biasanya anak bioinformatics. Bioinformatics itu bisa biologis kayak saya gini yang memang senang komputer terus belajar. Ada juga yang orang komputer, terus orang ilmu komputer yang belajar tentang basic biology, terus bikin algoritma sendiri, itu bisa kayak gitu. Jadi kerjaan saya sekarang kayak hybrid gitu, jadi ngerjain sampel sendiri, analisis sendiri, dan juga analisis ini. Cuma kalau yang sekarang kan pakai bakteri ya, jadi masih bisa aku handle. Tapi kalau manusia nggak bisa, karena sangat kompleks. Tapi udah ada sih, udah ada pipeline-nya, jadi tinggal diikutin aja. Pipeline yang biasanya dipakai itu sekarang namanya GATK. Oh, nggak aku cantumkan. Baiklah. Jadi di sini basically ini ya, yang warna biru ini adalah wet lab, yang preparasi sampel tadi. Nah, yang warna hijau ini udah bagian bioinformatics. Kayak mapping tadi kan, mapping itu berarti nempelin fragmen-fragmen DNA-nya tadi ke human reference genome. Nah, terus di sini nanti ada variant calling. Variant calling itu artinya melihat perbedaan-perbedaan nukleotida yang ada dengan reference genomnya tadi. Nah, dari sini nanti dianotasi. Anotasi itu maksudnya ini misalnya ada di suatu posisi reference genome itu A, sedangkan sampel kita T. Nah, itu emang artinya apa sih gitu kan? Kita kan pengen tahu artinya apa. Itu namanya dianotasi. Anotasi itu memberi informasi lebih terhadap sesuatu. Nah, untuk menganotasi ini sumbernya banyak. Ada database-nya banyak. Bisa dari bisa dari RIFSeq, bisa dari ClinVar segala macam. Tergantung kebutuhan. Nah, ini interpretasinya ya. Sini bisa lihat ya, ini varian-varian, perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa kita lihat dari sampel whole genome sequencing. Ada di sini namanya single nucleotide variant. Itu artinya ya tadi perbedaan tapi cuma satu basa. Dan kemungkinan besar SNV ini terjadinya ya di daerah intergenic region karena memang kebanyakan isi genom manusia kan memang intergenic region gitu. Terus ada lagi yang insertion sama deletion, berarti ada yang hilang atau lebih banyak dibanding ada ekstra dari yang reference genome. Terus ada copy number variation.
Copy number variation itu artinya di suatu daerah itu kok tiba-tiba fragmen yang termap ke sana itu lebih banyak. Itu kan artinya di sampel itu ada banyak fragmen ini. Itu artinya daerah tersebut itu kemungkinan terulang. Jadi genom yang terulang itu bisa jadi itu ada pengulangan di daerah kromosomnya itu sendiri. Ada juga mungkin kesalahan mapping aja, bisa kayak gitu. Dan itu harus diselidiki lebih lanjut. Seperti itu. Jadi ini lebih ke bioinformatiknya aja sih ya. Ini contoh nih. Ini contoh, misalnya ini di kromosom Y. Di kromosom Y, dari ini screenshot dari namanya ClinVar. ClinVar itu repository data variant dari human genome. Karena tadi udah dibilang ya, manusia udah banyak banget yang di sequence. Jadi sebagaimana sequence genome sequence bakteri gitu kan, kita udah ada repository single nucleotide variation-nya yang disimpan di namanya ClinVar. Nah, di sini nih kita bisa atur misalnya pengen lihat yang yang SNV-nya berupa point mutation, terus clinical significance-nya yang patogenik. Jadi ada yang clinical significance-nya patogenik atau mungkin malah mungkin malah protektif. Jadi misalnya orang yang punya variasi ini kemungkinan lebih kebal terhadap anu, itu ada. Nah, kalau ini saya pilih yang patogenik. Ini di kromosomnya ya. Terus misalnya ini varian ID-nya ini, diklik. Kalau diklik keluar apa ya? Oh, keluar ini nih. Ternyata di posisi ini clinical significance-nya kalau ada perubahan ini itu pendek. Terus udah gitu kemungkinan berhubungan sama Klinefelter gitu. Dan karena varian ini dalam satu hasil whole genome sequencing, varian-varian itu bisa sampai 1 juta varian loh. Nggak mungkin kan pakai tangan satu-satu gitu kan di anotasi. Itu secara bioinformatics pun bisa dilakukan. Kalau ini karena cuma contoh satu ya udah pakai tangan satu-satu. Tapi kalau aslinya itu dikerjakan otomatis pakai bioinformatics pipeline. Nah, ini yang tadi dibilang ya, ClinVar. Kalau misalnya ada waktu luang bisa main-main ke situ. Sangat menarik. Jadi, oh ya ampun, satu base pair berbeda aja bisa perubahannya seperti ini gitu. Ada lagi namanya ClinGen. ClinGen itu juga dibiayai oleh Depkesnya Amerika tentang kalau ini kayak lebih ke klinikalnya. Kalau misalnya variasi ini, klinisnya seperti ini, itu ada di sini. Jadi udah benar-benar sudah tersedia ya sekarang ya segala macam. Terus ada lagi hasil dari whole genome sequencing. Kalau ini saya lebih tertarik yang ini karena nggak berhubungan sama penyakit. Ya mungkin ada berhubungan dengan penyakit ini ya, mitokondria ya. Jadi di sini adalah sequence mitokondria. Nah, ini human mitokondria itu cuma berapa 16 kb ya. Di sini ada macam-macam gen pengkode ya. Di sini ada buat pengkode sitokrom B, ini CO oxidase, aku lupa namanya, sitokrom oksidase 1,2. Terus ada juga nanti hypervariable mana ya? Oh ini bukan di sini ya, kayak di sini. Nah, karena secara penurunan mitokondria itu maternal, kita bisa melihat jalur persebaran manusia itu dari sisi ibu. Jadi kalau misalnya kita punya sequence mitokondria, kita bisa bandingin. Jangan-jangan ancestor saya banyakkan dari yang sini. Jadi perbedaan mutasi-mutasi yang terjadi di mitokondria ini itu bisa dikelompokkan jadi namanya haplotype. Jadi misalnya ada huruf A, T di sini masuk ke haplotype A. Terus kalau di sini ternyata ada A, T itu nanti haplotype-nya B tersendiri. Jadi haplotype itu bukan cuma satu single nucleotide difference, bukan cuma satu bahasa yang sama, tapi haplotype itu kumpulan dari berbagai mutasi di tempat tertentu yang konsisten ada di suatu populasi, itu namanya dijadikan haplotype. Dan di sini bisa dilihat haplotype-nya ada di Indonesia itu ada yang M, ada F nggak ada sih, kebanyakan M. Kayak gini. Nah, terus ini di mitokondria itu sendiri
ada ya, apa namanya, kalau misalnya ada terjadi mutasi juga bisa menyebabkan penyakit, mungkin nanti bakal dibahas di kuliah lain, bukan sama saya. Kalau database-nya juga ada macam-macam. Yang ini dari Dapkesnya US, yang ini dari rumah sakit di mana ini ya? Ini rumah sakit di Philadelphia. Ini terkenal nih, rumah sakit Philadelphia ini salah satu dokternya namanya dokter, aduh aku lupa ya, dia yang bikin vaksin rotavirus, kerja di sini. So, di sini bisa dilihat juga, menarik, ini contoh-contoh gen-gen yang ada di mitokondria, yang misalnya apa namanya berubah, itu associated disease-nya apa gitu. Waktu kan ini coding region tuh, kayak gitu. Ini dari web yang tadi, yang Mitomap. Menarik sekali. Nah, terus kalau saya tadi tertariknya dengan ancestry, karena kadang tertarik ya, aduh, dulu dari mana ya? Kalau secara teori evolusi manusia, itu kan manusia tersebarnya dari Afrika kan. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri, itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak jalan tol. Bahkan ada paper namanya Indonesia nih is a highway of human apa gitu, human evolution atau apa gitu, aku lupa. Karena di sini di Indonesia itu banyak sekali haplotype dari daerah sekeliling. Jadi kita benar-benar tidak ada tidak ada apa ya, tidak ada haplotype tertentu aja gitu. Memang sudah dari sananya tercampur. Seperti itu. Nah, ini dari Tumonggor. Jadi Ibu Tumonggor ini dulu adalah peneliti di Eijkman. Ini bikin paper yang tadi saya sebutkan tentang apa Indonesian is highway genetic or something like that. Di sini jadi sampelnya itu ada berapa ya? Ada sekitar 100 kali ya, 100 sampai 200. Dilihat daerah hypervariable region di mitokondria, dilihat tipe haplotype-nya. Nah, ini nih yang huruf Q ini kebanyakan orang Papuan markers itu ada di sini, P sama Q. Terus Western Indonesian berarti termasuk Sumatera ya. Ini yang ini Y, B, itu kan macam-macam haplotype-nya. Seperti itu. Nah, terus yang exciting update kemarin apa namanya Nobel Prize in Medicine ini yang dapat adalah Svante Pääbo. Beliau adalah peneliti human genome. Jadi selama ini kan kita tahu manusia nama latinnya Homo sapiens gitu kan, dan Homo sapiens yang tertua ditemukan di Afrika. Terus kita juga tahu di Eropa ada namanya Homo neanderthal gitu kan. Nah, Svante Pääbo ini kenapa penelitiannya itu dihargai Nobel, karena buktikan bahwa ternyata spesies manusia di zaman dulu itu nggak cuma Neanderthal sama Sapiens aja, ada namanya Denisova. Jadi Denisova itu sendiri nama Denis itu dari suatu gua di sekitaran Rusia kayaknya, kalau nggak salah. Dan di situ ada rahib namanya Denis yang pernah tinggal di situ, makanya guanya dibilangnya guanya Denis. Dan apa namanya itu fosil manusia yang ada di situ tuh namanya fosil Denisova. Nah, fosil Denisova itu sendiri menunjukkan bahwa genomnya itu nggak sama manusia, sama Homo sapiens, dan juga nggak sama Neanderthal. Jadi dengan penemuan ini, paradigma terhadap manusia purba itu tuh jadi bergeser. Karena selama ini kita bayangin ya udah cuma ada satu spesies manusia gitu kan. Ternyata nggak, di saat yang sama mereka bertiga, bahkan lebih dari 3 spesies ini pernah koeksis bersamaan dan menikah juga, dan bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi di DNA manusia modern itu kadang-kadang masih ditemukan sisa-sisa dari Neanderthal, dari Denisova, seperti itu. Dan untuk meretrieve, untuk mendapatkan DNA dari sampel yang udah ratusan ribu tahun lalu itu susah loh gitu. Makanya dapat Nobel itu karena ini. Karena bayangkan ya, biasanya kita dikubur di tanah, jenazah yang sudah di tanah mungkin berapa 10 tahun, 20 tahun udah kembali jadi tanah kan. Jadi untuk dapat fosil aja itu sudah sangat
suatu keajaiban. Dan di sini dari fosil tulang aja, kan tulang kuku atau tulang dari gigi, itu bisa diambil DNA-nya. Dan DNA yang masih bisa diambil pun ternyata masih tercampur sama DNA microbes yang di sekitarnya kan. Makanya sekarang di beberapa universitas, di institusi di luar negeri sana, di luar negeri, saya juga di luar negeri ya, kayaknya di Jepang belum ada soalnya. Di luar Indonesia itu ada center, nggak cuma Human Genome Center, tapi Ancient Genomic Center. Jadi ini setingkat di atasnya Human Genome Center. Kalau yang di Ancient Genomic Center itu masuk itu udah benar-benar ruang apa ya? Ruang steril dan bersih gitu, karena untuk apa namanya? Untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi gitu. Nah, dari sini Pak Pablo tadi bisa merekonstruksi DNA dari spesies Denisova gitu loh. Dari situ ketahuan kalau oh ini ternyata spesies baru, bukan Neanderthal dan bukan juga Homo sapiens. Nah, ini ya persebarannya. Kalau dilihat di sini Indonesia tuh lebih dekat di Denisova ya gitu kan. Tapi sayangnya yaitu human genome sequencing di Indonesia belum banyak. Terus yang kedua, karena ini apa namanya, kita ada di tempat tropis kan, jadi apa sih, proses pembusukan itu sangat cepat. Jadi fosil-fosil itu jadi sulit untuk ditemukan. Kalau yang Denisova tadi kan di daerah dingin kan di sini. Jadi pembusukan itu relatif lebih lambat. Jadi fosil-fosil masih bisa di-retrieve gitu. Nah, ini nih contohnya nih. Ini dari satu paper menunjukkan bahwa nggak kemungkinan sudah dibuktikan kalau di Indonesia itu ada introgression. Introgression itu apa? Ada masuknya materi genetis dari Denisova. Jadi kita nih sebenarnya mungkin nggak ada Neandertalnya, nggak kayak orang Eropa. Orang Eropa genomnya banyak, bukan banyak ya, ada trace dari Neandertal. Termasuk mungkin diantaranya ya tadi human reference genome-nya tadi kan, karena yang di sequence tadi orang Kaukasian. Sedangkan dari Indonesia itu kita ada trace dari Denisova. Dan kalau ingat ada The Hobbit, bukan The Hobbit film ya, ini manusia Hobbit dari Timor kalau nggak salah, dari Flores, itu kalau nggak salah juga, bukan nggak salah, yang beneran, yang menemukan, yang mengkaji itu profesor, udah meninggal sih kayaknya, dari UGM, Fakultas Kedokteran, ini namanya Homo florensis di sini. Tapi sayangnya ini berusaha, apa namanya, udah berusaha ekstraksi DNA, tapi kayaknya nggak terekstraksi. Karena ya tadi susah tadi kan, sudah lama sekali. Jadi kalau seandainya di Indonesia bisa mengekstraksi DNA yang bisa, at least bisa sama kayak yang Denisova di Rusia tadi, kita mungkin bisa membuktikan kalau ternyata ada Denisova lain di Indonesia. Cuma masalahnya kita belum bisa mengklaim itu karena memang belum ada bukti empirisnya seperti itu. Tahu nggak sih Homo forensis dibilang Hobbit kenapa? Karena pendek-pendek. Jadi emang Indonesia dari zaman dulu emang ini ya, apa namanya, secara genetis emang pendek-pendek sih. Kalau Neanderthal itu terkenal gede-gede, tinggi-tinggi, tapi kepalanya kecil gitu. Seperti itu. Nah, ini tambahan kalau ini. Ini tambahan tentang non-human whole genome sequencing. Karena blog ini kan blog pengetahuan tentang tubuh manusia, makanya tadi banyaknya tentang manusia, terus tanya sama Dr. Zizke, boleh nggak ditambahin tentang bakteri gitu? Boleh, kata sedikit. Karena mau nggak mau, apa namanya, di kedokteran juga bakal ini ya, bersinggungan dengan microbes juga, karena sebagai apa? Sebagai patogen misalnya. Jadi kalau whole genome sequencing non-human itu relatif lebih mudah karena tadi genomnya kecil, jadi ya udah pakai MiSeq aja bisa kebaca semuanya. Terus udah gitu pakai analisis yang lebih sederhana, karena memang nggak kayak manusia kan besar, terus banyak
banyak daerah genom yang ambigu, yang susah disambungin gitu kan. Tapi kalau bakteri, virus itu lebih kecil genomnya dan lebih gampang untuk di sequence dan di rekonstruksi kembali jadi genome sequence kayak gitu. Nih ya, ini pakai assembler. Jadi assembler itu sebenarnya otomatis kok, asal udah terinstall ya udah tinggal masukin itu aja, selesai gitu. Terus nanti kita dapat reconstructed genome-nya. Nah, ini contoh kemajuan genomics dalam rangka mengatasi pandemi. Kebayang nggak sih kalau next generation sequencing nggak ada? Itu kayak zaman waktu SARS yang pertama yang di Hong Kong, itu untuk menunggu sequence lengkap virusnya itu bisa berbulan-bulan. Sedangkan ketika ini kemarin outbreak-nya terjadi di Cina waktu itu nggak ada sebulan udah langsung keluar whole genome-nya gitu loh. Karena selama kita udah dapat partikel virusnya, dapat DNA-nya, udah tinggal dipreparasi bisa dibaca. Jadi makanya cepat sekali. Bahkan ya dalam tanda kutip ya, thanks to pandemi ini kita jadi punya banyak alat sequencer, orang juga jadi lebih melek dengan teknik-teknik biologi molekular, PCR lah, sequencing kayak gitu kan. Sebelumnya orang awam mungkin belum pernah dengar. Seperti itu. Ini contoh ini tahun berapa ya? Tahun 2021 terakhir ngecek di repositori COVID di Indonesia tuh udah ada Nexic, udah ada MySeq, ada Nanopore yang tadi. Jadi di Indonesia tuh udah banyak juga kan sequencer. Seperti itu. Hai. Komersialisasi analisis genomik. Ini contoh langsung nih dari lab di Indonesia nih. Kayak gini nih. Merupakan pemeriksaan genomik untuk 75 variasi genetik SNP gitu kan. Kalau ada kata-kata seperti ini biasanya aplikasinya pakai microarray, bukan sequencing. Karena kalau cuma dilihat SNP-nya aja udah pasti ngeliat SNP, berarti kan dia udah tahu mau nargetin apa kan. Itu berarti ya udah ini pakai microarray, terutama yang kelihatan banget tuh harganya. Karena biar kata sequencing itu sudah lebih murah, tapi ternyata masih lebih mahal sih dibanding microarray. Kalau microarray paling cuma berapa? Chipnya aja, misalnya satu chip itu 1 juta paling ya, atau 1 juta atau entahlah 2 juta gitu, padahal bisa dipakai untuk 12 customer gitu kan. Jadi kalau murah itu biasanya microarray. Gitu penandanya. Terus ada lagi ini untuk PGT, pre-implantation genetic test. Jadi habis IVF, habis ditemukan terus jadi blastocyte, pengen tahu nih ini embrionya sudah kira-kira ada kelainan kromosom atau tidak. Kalau bikin karyotype dari situ susah ya, karena karyotype kan butuhnya selnya banyak. Karena ya itulah untuk melihat siklus sel dan lain sebagainya. Kalau ini cukup 1 sel aja dari blastocyte-nya bisa diperbanyak, kemudian bisa pakai array. Jadi array yang tadi itu, yang murah tadi, itu array yang udah mengandung berbagai marker gene untuk menunjukkan apakah ada jumlah kromosom yang tidak sama misalnya. Terus bisa juga sampelnya tadi dari blastocyte tadi dimasukkan ke NGS untuk dibaca secara umum. Pakai panel, bukan total semua whole genome juga, nggak pakai itu juga bisa gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi cara kerjanya, DNA-nya tadi udah diambil nih dari 1 sel, karena ya nama juga masih blastocyte kan kecil sekali ya, diambil 1 itu sebenarnya udah ya tidak begitu berpengaruh, tapi kan kita nggak bisa lebih ngambil dari 1 sel. Dan DNA dari 1 sel itu pastinya sedikit sekali dan nggak cukup, makanya diperbanyak namanya pakai SureSelect. SureSelect ini berbagai primer yang akan memperbanyak di daerah-daerah tertentu aja. Nah, dari sini kan berarti sudah diperbanyak nih. Nah, dari sini dimasukin dikit untuk biar sesuai dengan mesinnya, terus dibaca di mesin, dari situ masukin datanya bisa langsung dilihat seperti ini yang tadi di awal udah dilihatin ya.
Nah, di sini kelihatan ada aberasi jumlah jumlah kromosom. Ini juga seperti itu. Kalau ini pakai sel dari blastocyte. Tapi ada juga metode lain itu pakai namanya cell-free fetal DNA. Jadi ketika ibu tuh hamil, darah bayi dan darah ibu tuh tidak bercampur. Tapi ada DNA bayi yang masih bisa lolos ke aliran darah ibu. Jadi ini lebih apa ya? Dalam tanda kutip ini lebih tidak invasif dibanding yang tadi yang blastocyte. Tapi blastocyte tadi juga tidak terlalu tidak invasif juga, tapi ini yang lebih nggak invasif lah ya. Nah, DNA dari bayi itu mudah dibedakan dari DNA-nya ibu karena DNA yang bayi itu biasanya pendek-pendek, cuma sekitar 200 base pair. Jadi caranya adalah setelah mengambil semua sel free DNA yang ada di dalam darah, itu nanti diambillah yang 200 base pair aja. Itu bisa dipakai pakai magnetic size selection, itu bisa diambil 200 base pair, terus udah gitu di sequence, terus dilihat perbedaan, apakah ada perbedaan copy dari cell free DNA tadi gitu. Ini kelihatan ya nggak terlalu rapi dibanding yang tadi yang dari blastocyte ya, karena memang cell free fetal DNA ini cuma apa yang ada di darah gitu loh. Jadi akurasinya pun lebih rendah dibanding kalau kita ngetesnya dari blastocyte langsung. Kalau ini kan secara tidak langsung ya, kayak sampling lah. Ini random sampling. Kalau yang tadi kan benar-benar sampling dari blastocyte. Seperti itu. Nah, ini perkembangan ke depan. Itu tadi ya ini juga sempat diungkit tentang GWAS, Genome Wide Association, karena sampai saat ini untuk sequencing saja itu kan sudah gampang. Data itu udah banyak. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana cara menghubungkan antara data-data ini, variasi-variasi ini, SNP dan lain sebagainya, dengan data klinis gitu. Ada hubungan klinisnya itu bagaimana, gimana gitu kan. Berarti butuh butuh suatu metode cara. Jadi kalau memang sudah fix penanda kanker itu adalah gen ini 100 biji, kita bisa langsung bikin microarray-nya aja, nggak usah whole genome sequencing pasien gitu kan. Seperti itu. Cuma masalahnya belum semudah itu, tapi penelitian sedang dilakukan. Mungkin juga di masa depan kita bisa punya DNA ID card, jadi kalau ke rumah sakit udah, orang ini nggak boleh dikasih ini gitu kan, karena tadi secara farmakogenetisnya nggak benar. Tapi nanti masalahnya adalah privacy ya. Privacy dalam artian akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dalam artian apa? Itu kan bayangkan loh, itu semua resep badan kita itu dimiliki oleh seseorang yang punya server kan di situ kan. Kita bisa kena penyakit jantung atau sensitif terhadap suatu bahan kimia. Itu kayak apa ya? Kayak target yang sangat empuk untuk win or lose gitu, untuk membunuh atau menjaga kehidupan seseorang gitu. Ya itu jadi masalah lagi. Terus tadi juga yang dibilang sama Bu Dr. Zizka itu eugenik. Eugenik itu ya tadi memilih trait-trait, sifat-sifat yang diinginkan. Itu udah terjadi ratusan tahun gitu loh. Apalagi sekarang dengan secara basis fenotip aja udah bisa bikin orang bunuh-bunuhan gitu kan. Apalagi ini basisnya secara DNA yang benar-benar ada bukti empirisnya. Sampai kayaknya dulu pernah baca juga di Iceland. Di Iceland itu anak yang Down syndrome itu hampir nggak ada sekarang. Dan itu jadi berita yang sangat besar di media waktu itu. Bilangnya anak dengan Down syndrome punah di Iceland karena adanya screening waktu hamil kayak gitu.
Sampai akhirnya pemerintahnya itu sampai bikin press release bilang kalau screening hamil itu ditanggung pemerintah, tapi tidak semua ibu yang hamil itu mau di-screening. Karena 15-20% itu nolak. Karena namanya screening itu kan sebenarnya juga belum 100% ya. Bisa aja di screening itu bukan Down syndrome gitu kan. Atau di screening sebagai Down syndrome terus digugurkan. Karena kan di sana nggak masalah aborsi itu bukan hal yang bukan kriminal gitu. Dan banyak yang di antara ibu yang hamil dan ternyata ditengarai bayinya itu kemungkinan Down syndrome itu digugurkan seperti itu. Dan lagi itu ada juga ada pendapatan di mana ketika kita melihat seseorang itu hanya dari penampakan fisiknya saja gitu kan, ya jalannya jadi kayak memilih-milih manusia, like I'm better than you gitu. Kayak misalnya ini ngomongin tentang Down syndrome. Terus bagaimana dengan tunarungu? Atau misalnya kan tunarungu ada secara genetik menurun juga kan. Kalau misalnya genetic testing ini jadi hal yang lumrah, orang tunarungu itu sebenarnya punya budayanya sendiri kan. Dalam artian sign language gitu-gitu. Itu bukan bakal punah juga gitu. Jadi di situ permasalahannya sekarang nggak cuma sains aja gitu. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang, yang dulu orang tunarungu dianggap disable, ternyata bisa hidup secara normal. Atau mungkin zamannya Hitler dulu saya pakai kacamata itu udah dibunuh karena ini udah udah merupakan ini defect kan sebenarnya. Seperti itu. Atau mungkin zaman masih berburu dan meramu, orang dengan mata minus itu nggak bisa hidup di dunia luar karena udah langsung diterkam sama predator kan. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali nuansi yang harus dipikirkan ketika berbicara tentang genomik. Seperti itu sih, sepertinya sudah selesai. Oh, masih ada nih sedikit, cuma satu. Ini tambahan kalau misalnya masih ingin belajar lebih jauh tentang genomik, itu sebenarnya sumbernya sudah banyak sekali di internet. Ini misalnya dari CleanGen, itu bahkan ada YouTube channelnya. Jadi dibanding nontonin YouTuber, mending nonton kuliah. Jadi kuliah-kuliah seperti ini udah banyak sekali loh di YouTube. Saya pun sampai sekarang kalau misalnya butuh sesuatu larinya ke YouTube. Jadi YouTube udah kayak pengganti Google Search karena lebih enak lebih enak melihat orang ceramah dibanding baca sendiri karena lebih visual juga sih ya. Seperti itu. Hai, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ajeng atas sharing materinya yang sangat menarik banget dan eye-opening. Saya persilahkan kepada adik-adik jika ingin ada yang bertanya, sekali lagi boleh bertanya sesuai konteks ataupun bertanya yang berkaitan dengan broader topics yang masih di dalam koridor blok 3. Silahkan, Dik, jika ada yang ingin bertanya. Lalu nih kalau udah makan siang nih udah pada full, biasanya kalau udah makan nyebolnya Aku belum makan. belum makan, kamu di sekali. Karena harus masak sendiri kok di sini. Iya. Tapi saya suka loh ngeliat postingan Ibu Ajeng kalau masak-masaknya seru. Oke, silakan Michelle. Terima kasih Dr. Zizki atas kesempatannya. Perkenalkan dokter, nama saya Misal Felicia Ivansius dari kelas Beta. Izin bertanya dokter, tadi kan kita bisa melihat itu segmen dari DNA apa yang bisa mengekspresikan, contohnya kayak tinggi badan gitu, menggunakan YGS tadi dok. Berarti kalau pada kasus bayi tabung, berarti kita bisa gitu dok ya, misalkan ada melihat kayak, oh berarti yang ini tuh dia ngesegmeni bagian bisa tinggi badan, atau mungkin warna kulit, berarti kita bisa pakai alat tersebut gitu dok ya. Dan ingin tanya lagi dok, apakah bayi tabung itu termasuk eugenik ya dok? Terima kasih dokter. Oh, ini dokternya mana? Bukan dokter soalnya. Oh, ya, maksudnya bertanya ke Ibu Ajeng misalnya. Baiklah. Ya, tadi
kalau bicara tentang ini ya, tentang tinggi badan sendiri, itu belum sampai tahap itu. Jadi GWAS yang sekarang dilakukan, analisis yang sekarang dilakukan itu belum sampai tahap itu. Baru trait-trait yang patogenik gitu-gitu. Karena untuk tinggi badan, warna kulit itu benar-benar variasinya itu juga sangat besar, bergantung dengan nutrisi, dengan environment kayak gitu kan. Jadi sesuatu yang masih sulit dilakukan. Kalau masalah eugenik, bayi tabung apakah termasuk eugenik? Tergantung ya. Kalau memang orang tuanya sendiri ya udah sama. Tapi yang terjadi sekarang adalah kan ada bank sperma, ada bank sel telur. Itu kalau terus-terusan dijadikan mode fertilisasi yang umum. Kalau sekarang kan mode fertilisasi yang umum ya yang fertilisasi secara alami. Kalau yang bayi tabung kan tidak umum kan. Kalau itu dijadikan sesuatu yang umum ya bisa mengacu ke situ karena di bank sperma dan di bank sel telur pun itu ada seperti katalog gitu. Jadi memang sel telur ini berdasarkan dari donor ini dia rasnya apa, terus pendidikannya apa, warna matanya apa itu ada. Dan resminya itu satu donor itu maksimal ya 10 atau 5 kali aja dipakai. Soalnya nanti kalau sangat populer itu kan nanti jadi banyak banget yang bersaudara kan. Dan itu emang kejadian juga dan itu udah pernah dijadiin dokumentari di Netflix kan. Judulnya apa? Our Father. Jadi kalau sekarang kan ini udah lumayan rapi ya sekarang kan genomik ini kayak bayi tabung tuh udah rapi. Kalau zaman dulu tahun 80-an gitu kan benar-benar ya udah spermanya siapa nggak tahu. Ini ternyata sperma dokternya dan anaknya itu setelah ditrace ternyata ada lebih dari 20 orang. Dan mereka hidupnya berdekatan. Bayangin kalau mereka nikah kan. Seperti itu. Oke, terus Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, makasih banyak Ibu Ajeng. Ya kebayang aja kalau misalnya nikah bersaudara ada consanguinity, kemungkinan untuk punya anak dengan genetic disease akan lebih besar lagi. Lanjut nih ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Sultan. Ini lebih bertanya tentang prospek kedepannya ya. Pertanyaannya, kenapa nih Bu Ajeng memilih bidang sequencing dibanding gene editing dan bagaimana perkembangan gene editing di dunia bioteknologi saat ini dan bagaimana juga peluangnya nih untuk jadi peneliti yang khusus di bidang bioteknologi mengingat bidang ini masih sangat minim di Indonesia. Kenapa memilih bidang sequencing? Ini jawab jujurnya apa ya? Jawab jujurnya karena blondrok kalau bahasa Indonesianya bilang. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sudah terlanjur. Karena waktu itu memang kebetulan dikasih lab. Kerja di lab yang waktu itu punya NGS. Waktu itu sih karena mahasiswa baru ya, tidak mengira kalau tidak semua lab punya NGS gitu. Ya sama lah kayak anak dengan privilege gitu kan. Taunya kan orang tua gue kaya gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata itu bukan sesuatu yang biasa di lab lain gitu. Jadi secara kebetulan labnya punya NGS, terus ya udah berhubungan dengan NGS dan datanya selama 8 tahun, lulus, terus ternyata kok karena sekarang NGS-nya jadi berkembang di mana-mana dan jadi dibutuhkan gitu kan. Nah, ya udah jadi banyak peluang gitu. Jadi sebenarnya by chance ya waktu itu ketemu sama ini. Jadi apa yang sekarang ada itu belum tentu ke depan. Apa yang bakal tren di depan itu belum tentu pekerjaan ini ada sekarang. Jadi yang disiapkan sekarang adalah motivasi untuk belajar hal yang baru gitu. Terus bagaimana peluang untuk menjadi peneliti bioteknologi? Sebenarnya di Indonesia itu udah lumayan banyak loh. Dalam 10 tahun ini, terutama 2 tahun terakhir setelah pandemi ini ya, saya melihat udah ada ya biotech company di Indonesia, bahkan ini juga Nusantik ini saya di headhunt waktu itu ditawari posisi ini, kaget ada juga ya ternyata di Indonesia penelitian seperti ini gitu kan. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah ada tempat yang mau menampung, tapi sayangnya memang untuk belajar kesempatan kayak apa ya, kesempatan
bereksperimen langsung dengan NGS-nya itu pun belum ada. Karena di sini masih constraint terhadap reagennya mahal, lama nunggunya gitu kan. Kalau misalnya kita mau pesan primer aja bisa nunggunya sebulan gitu kan. Nggak tahu ya di Indonesia kayak gimana. Kalau di Jepang itu primer hari ini pesan besok lusa nyampe lah gitu kan. Jadi cepet progresnya tuh jadi bisa cepet. Jadi bukan masalah karena orang Jepang itu lebih pintar, tapi memang segala fasilitasnya itu sangat mendukung, jadi progresnya bisa jadi cepat. Seperti itu. Jadi sarannya kalau memang mau jadi peneliti biotek, keluar dari Indonesia buat belajar. Terus kalau misalnya mau balik ke Indonesia pun bisa, karena saya melihat Indonesia masih sangat menjanjikan loh di bidang biotek ini ke depannya. Karena apa yang dilihat di negara maju saat ini itu adalah apa yang akan terjadi di Indonesia di 10 tahun lagi gitu loh. Nggak 10 ya, mungkin zaman sekarang mungkin 3 atau 5 tahun, karena cepat gitu kan. Gitu. Jadi ingat sih waktu dulu, waktu Jepang pertama kali, di Jepang ada Amazon yang 1 hari nyampe, sekarang juga di Indonesia bisa kan gitu. Jadi ya itu kalau mau berkarir di biotek, belajar ke luar negeri for the sake of dapat experience, exposure, ketemu sama berada di ring tinju kelas dunianya, cuma jadi penonton aja ngelihat kayak gini. Terus nanti balik ke Indonesia bikin ring tinju sendiri kayak gitu. Betul. Jadi memang kadang-kadang kebanyakan kita kecemplung ya Jen ya istilahnya. Saya sendiri pun kecemplung di genetik ya karena kita diarahkan ke sini dan nggak nyangka juga seperti kata Ajeng, profesi yang dulu kayaknya nggak ada, tapi ternyata di masa depan tuh ada. Saya pas masuk FK nggak nyangka tuh ada profesi konselor genetik. Nah, ternyata setelah kecemplung nih, tanda kutip, sekarang jadi high demand banget, baik untuk NGS scientist, genetic counselors, makin banyak biotech company, makin banyak startup yang menawarkan nih pemeriksaan genetik, baik yang sifatnya SNPs untuk melihat SNPs atau benar-benar yang pakai sequencing, peran genetic counselor, peran NGS scientist, peran scientist untuk bioinformatik itu sangat-sangat high demand. Jadi kalau kayak bisa sharing juga berapa kali tuh bukan company yang dari dalam negeri aja tuh, company-company yang based di luar negeri, tapi mereka mau buka perusahaan di Indonesia, itu approach akan minta tolong dong dok disupport untuk perusahaan kami menawarkan misalnya pemeriksaan NIPT atau cancer yang liquid biopsy sampel. Jadi seperti kata Ibu Ajeng ini adik-adik, kalau untuk belajar bukannya kita mengecilkan juga nih bagaimana institusi pendidikan di dalam negeri, tapi untuk hands-on experience-nya, karena saya juga pernah beberapa tempat fellow, kerasa banget mudah kalau kayak kata Ajeng di Jepang, pas saya di Jepang juga disuruh sensei untuk ngerjain ini, primernya udah besok udah nyampe aja, jadi nggak ada ceritanya udah nunggu 3 bulan tuh enggak. Disuruh A, besok primernya datang kerjain. Di Singapura juga sama, cepet banget, kita nggak usah mikirin duit. Enaknya di luar negeri itu kita nggak mikirin duit deh. Mikir dok. Iya sih, tapi maksudnya ditanggung sama si rumah sakit, ditanggung sama company. Tapi begitu kita di Indonesia, kan kita mengelola sendiri Jeng, itu akan beda banget ketika ya Allah dana penelitian ini sekian, saya akan alokasikan ke sini, ke situ, transportasi, terus pertimbangan timeline waktu, pertimbangan untuk nanti ada diminta atau publikasi kan akan beda banget tuh. Tapi jangan sampai nih begitu udah keluar kalau bisa ada sumbangsih kontribusinya juga ke dalam negeri. Karena kita tujuannya adalah jangan sampai nih kata Ibu Ajeng kan ada biobank sekarang yang makanya BGSI juga bergerak nih. Kalau kebanyakan biotech company dari luar yang memeriksakan data-data genetik orang Indonesia, data gen kita akan bisa diambil atau bisa diintruding sama orang luar nih. Padahal kita biobank itu adalah biological weapon juga. Karena kita tahu bahwa orang Indonesia kerentanannya begini nih berdasarkan data-datanya. So it's really eye opening banget untuk kuliahnya Ibu Ajeng. Oke, kita lanjut lagi dulu. Dari yang online, dari online semua salah ya. Dari Ratu, silakan Ratu. Ntar baru saya baca yang dari kolom Zoom. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Pertanyaan saya, di Indonesia sendiri aplikasi dari Human Genomic ini kan masih jarang digunakan untuk penanganan suatu penyakit dan masih fokus mengobati gejala penyakit. Di negara maju yang telah banyak penelitian mengenai Human Genomic seperti Jepang dan negara-negara Eropa lainnya, apakah pengaplikasiannya untuk menangani penyakit sudah lumrah dilakukan? Dan apakah semua penyakit secara teknisnya bisa ditangani dengan Human Genomic? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan nomor 2 yang jawab duluan ya. Jawabannya tidak bisa. Belum bisa sekarang. Jadi apakah semuanya sudah bisa dihubungkan dengan genomik? Belum bisa. Karena itu tadi, ya, bidang ini masih relatif muda dan masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk menghubungkan antara data klinis dan data genomik. Dan genomik itu sendiri bukan cuma data DNA-nya, tapi juga epigenetik yang tadi saya hindari kan, karena itu terlalu rumit. Nah, epigenetik itu sendiri juga penelitiannya masih banyak dan juga butuh digabungkan lagi dengan data klinis tadi untuk dapat gambaran yang lebih holistik gitu. Karena kayak data epigenetik ya tadi, misal ada orang kembar tapi ternyata ada fenotip yang berbeda, itu ternyata dilihat ada imprintingnya beda dan lain sebagainya. Dan itu juga memang ada ada teknik-teknik tersendiri untuk sequencing yang mentarget tanda-tanda dari epigenetis. Jadi misalnya orang ini gen ini ternyata termetilasi itu artinya nggak aktif. Jadi ditandain nggak aktif. Terus ada juga yang tidak termetilasi, itu berarti aktif terbuka. Kayak gitu udah ada. Dan tadi saya sudah tunjukkan ClinVar ya. ClinVar kalau nggak salah. ClinVar sama satu lagi tadi apa? Itu ada satu lagi website juga dari Depkesnya Amerika, itu kalau nggak salah Medvar. Kalau itu lebih ke lebih klinisnya lagi, hanya berdasarkan keluhan. Jadi misalnya short stature, pendek gitu kan, nanti langsung keluar kira-kira penyakit apa aja yang salah satu cirinya adalah pendek. Bisa jadi banyak sindrom-sindrom yang ada di sana. Terus kira-kira gen yang berperan itu adalah ini. Tapi juga bukan berarti gennya itu ada mutasinya, tapi bisa juga ini yang harus diperiksa adalah secara metilasinya. Jadi ngomongin epigenetik, nggak cuma sequence DNA-nya aja. Karena bisa aja sequence-nya sama, tapi dia tidak berfungsi di individu ini, tidak terekspresikan di individu ini, sedangkan terekspresikan di individu yang normal, atau vice versa ya, sebaliknya seperti itu. Jadi kalau apakah semua penyakit itu sudah ada jawabannya, sudah ada markernya situ, belum, jawabannya belum. Tapi apakah bisa dilihat? Bisa, beberapa yang sudah. Seperti itu sih. Udah menjawab sebetulnya. Jadi jangan lupa juga penting seperti yang katanya Bu Ajeng sampaikan, jangan lupa kita sebagai dokter klinikal korelasi itu penting. Kalau kita dapat pasien, kita dapat hasil genetik. Kalau saya pribadi misalnya dapat hasil, ini adalah hasil pemeriksaan genetik nih dari pasien ini yang sering sekarang pemeriksaan kayak cancer risk segala macam. Tentu kita perlu juga konfirmasi ke pasien korelasi klinis apa sih yang dialami oleh pasien, riwayat di keluarganya. Jadi benar-benar satu keilmuan yang sifatnya integratif ya, holistik. Kita memandang seseorang tuh nggak bisa cuma dari gen aja, tapi juga ada clinical correlation-nya. Ya, dan sebagai dokter gitu, misalnya kalau disodori hasil screening oleh pasien gitu kan, dokter itu juga harus tahu kan, ini screening ini tuh dilakukan pakai metode apa yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu kan. Misalnya pakai array. Kalau array berarti nggak terlalu tinggi hierarkinya dibanding misalnya whole genome sequencing gitu kan. Jadi you can take it with a grain of salt, bisa kayak gitu, atau mungkin bisa dirujuk ke tempat, ya udah kalau misalnya ini markernya kuat sekali, bisa dirujuk ke misalnya pakai whole exon atau mungkin panel yang mungkin lebih murah seperti itu. Jadi dokter juga harus, ya, terutama ini ya konselor genetik ya harus tahu juga, nggak harus tahu bikin sampelnya, tapi tahu alurnya tuh gimana sih, dasar pemikirannya gimana, logikanya itu kayak gimana. Jadi istilahnya kalau yang mudahnya aja dokter puskesmas tahu harus merujuk ke dokter anak kah, ke dokter penyakit dalam kah.
Nah, nanti dia juga akan ada seperti ini di dunia genetik dan genomik. Bisa menyarankan, oh ini pemeriksaannya cukup sampai sini aja, atau harusnya ke sini, harusnya ke sini. Kan kita juga prinsipnya do no harm dan mengedepankan prinsip tepat ya, tepat pasien, tepat indikasi. Jangan sampai karena ini ada duit nih ya udah nggak apa-apa Pak, periksa aja sekuensi nggak apa-apa. Padahal benefitnya mungkin tidak akan bermanfaat jika kita menggunakan pemeriksaan lain. Oke. Lanjut lagi nih yang menarik banget nih tentang emang lagi bahan diskusi hangat tentang Svante Pabo ini. Jadi di pertanyaannya adalah mekanisme pengambilan sampel DNA dari fosil. Kalau nggak salah tadi udah dijelaskan ya mengapa Indonesia sulit berkaitan dengan tropis. Tapi mungkin boleh dijelaskan sekali lagi Ibu Ajeng. Oh, jadi kan DNA itu bisa terdegradasi kalau dia terlalu kering atau secara alami memang sudah decayed gitu kan. Yang dilakukan oleh Pak Bosavo ini, dia bisa memisahkan antara genom manusia dengan genom pengotor. Gimana caranya? Itu pakai fasilitasnya tersendiri. Jadi di situ benar-benar fasilitasnya dijamin tidak ada tidak ada pengotor, tidak ada kontaminan. Ya pasti ada kontaminan juga pernah sih dicek juga. Tapi maksudnya benar-benar diminimkan dan dari situ ya itu memang dipisahkan mana yang dari situ karena cuma sedikit tadi kan udah terdegradasi dan sedikit itu nanti diperbanyak pakai namanya whole genome amplification. Jadi pakai ada suatu enzim yang punya primernya random primer yang bisa nempel di DNA apapun karena random tadi kan. Dan dari situ dia akan memperbanyak. Jadi yang tadinya sedikit dan fragmented itu bisa lebih banyak, kemudian kalau lebih banyak bisa cukup untuk dibaca untuk NGS. Kayak gitu sih garis besarnya. Cuma memang challenge-nya adalah memisahkan antara ini beneran human genome atau cuma pengotor gitu loh. Dan ini nih yang dibilang waktu press conference Nobel itu adalah yang impossible task. Gimana sih cara bedain misalnya 100 base pair aja, ini punyanya human atau punyanya microbes gitu loh. Kayak gitu. Oke, makasih. Jadi deh, kalau misalnya mau baca, di Indonesia juga ada banyak sekali, bukan banyak ya, masih sedikit, tapi ada tim peneliti yang memang mengkhususkan diri mempelajari tentang DNA ancestry di Indonesia. Jadi kalau kalian berminat tuh ada namanya Prof. Herawati Sudoyo. Dia itu pokoknya nomor 1 banget kalau di penelitian genetika populasi dan genetika evolusi Indonesia. Silahkan dibaca-baca. Jadi kalian juga tahu nih, oh asal-muasal saya nih dari ini. Dan it humbles us to know sebetulnya kita ini sama satu sumber, jadi nggak ada lagi yang mau dibanggakan satu ras lebih baik dibanding ras lainnya. Itu jauh banget dari pikiran kita. Ya. Udah gado-gado banget, iya, nggak ada lagi misalnya oh ya saya orang Jawa, saya orang Sumatera, nggak. Kalau dibilang kita world citizen ya betul juga jatuh-jatuhnya. Cuma kalau dibawa ke ranah agama, apakah misalnya Rasul turunnya di Afrika nanti dulu ya deh ya, saya juga belum sampai sana ilmunya. Oke, lanjut. Ini dari Faris. Faris bilang, oke, Denisova Neanderthal itu berkerabat dengan Homo sapiens. Terus bagaimana caranya kita mengatur hal tersebut dan apakah artinya kita punya satu nenek moyang? Ya. Jadi kalau bicara secara evolusi memang semuanya itu kan punya common ancestor. Namanya kalau ngomongin evolusi manusia namanya ada LCA, last common ancestor. Itu ada yang kalau Homo sapiens itu last common ancestornya ada di Afrika. Sedangkan kalau Neanderthal itu sendiri itu bukan sumbernya dulu sama, tapi itu spesies yang beda gitu. Jadi bukan Homo sapiens. Nah, di saat yang sama, jadi ketika kita berbicara dengan evolusi itu nggak berpikir kalau habis dari A jadi B, itu nggak. Dari A, itu nanti ada yang jadi A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Sedangkan catatan fosil cuma bisa merecover A1 dan A7 dan A11 gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, dari situ A1 tuh nanti jadi berubah lagi lebih lanjut, berubah lagi lebih lanjut. Jadi mereka sudah divergent evolution itu udah jadi macam-macam gitu kan. Nah, apakah itu tadi Denisova dan Neanderthal berkerabat dengan manusia? Berkerabat di sini satu nenek moyang iya,
Tapi tapi perbedaannya sendiri itu sebelumnya tidak diketahui, dan sekarang karena ada spesies baru yang ditemukan, masih bisa di recover DNA-nya, baru ketahuan kalau kita ini pernah pada suatu ketika itu hidup bersamaan dengan spesies lain. Karena selama ini kita cuma berpikir Homo sapiens ini paling cuma berdua sama Neanderthal di Eropa, karena memang fosilnya baru ditemukan waktu itu yang di Eropa itu ada. Jadi barengan sama Neanderthal aja. Berpikirnya gitu, oh zaman dulu 100 juta, nggak sampai juta, 100.000 tahun yang lalu itu ada spesies manusia namanya Neanderthal sama Homo sapiens gitu kan. Tapi ternyata sekarang ada lagi di tempat lain, ternyata spesiesnya beda lagi gitu. Dan masih banyak kemungkinan lagi, mungkin di 50 tahun lagi dari sekarang mungkin ditemukan fosil lain yang bilang ada spesies lain lagi gitu. Dari mana nih tahu berkerabat apa enggak? Ya tadi bisa dari perbedaan mitokondrianya gitu loh. Karena kalau dirunut, mitokondria kita awalnya dari satu yang namanya disebut mitochondrial Eve. Jadi di situ adalah ibu pertama yang punya mitokondria. Dari situ nanti perbedaan-perbedaan yang ada di mitokondria itu nanti mencerminkan seberapa jauh kita berbeda, seberapa dekat kita sama. Gitu. Karena memang paradigmanya mitokondrianya satu. Terus ketika berubah kan berarti bermutasi. Berarti ada ada bahasa yang berubah. Tapi berubahnya ke arah sini apa sana itu kan nanti berbeda tiap kali bermutasi. Jadi semakin banyak yang berbeda antara dua mitokondria berarti semakin jauh jaraknya, semakin sedikit perbedaannya berarti semakin dekat. Kayak gitu sih cara singkat, cara sederhana melihat apakah kekerabatan yang dekat atau jauh. Ini bakal timbul pertanyaan juga ya, berarti ada ya Bu Ajeng ya, misalnya kan mitochondrial Eve kan yang sekarang nih proposed theory-nya. Bakal banyak lagi pertanyaan bahwa berarti emang bersumber dari satu kah? Memang kita bersumber dari satu orang kah? Itu banyak banget nanti pertanyaannya. Oke. Jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi tentang STR ya, sequence mayat berulang untuk digunakan mengidentifikasi mayat atau jenazah yang tidak diketahui identitasnya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana jika yang ditemukan adalah bukan STR tapi yang long tandem repeat. Kalau misalnya, jadi ketika ada sampel manusia itu berarti semua genomnya, karena sel kan sampelnya kan, misalnya sepotong daging gitu kan. Sepotong daging itu berarti di dalamnya pasti ada DNA whole genome semuanya. Kita bahkan tidak bisa mengekstraksi cuma shortnya aja, enggak. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengekstraksi DNA itu ada primer yang bisa memperbanyak suatu daerah tertentu atau enzim-enzim yang bisa motong daerah tertentu yang bisa menggambarkan perbedaan short repeat atau perbedaan atau persamaan short repeat tadi, seperti itu. Jadi ketika kita ekstraksi dari sampel udah pasti itu dapat whole genomnya manusia gitu loh, karena yaitu dari jaringan kan terdiri dari berbagai sel kan, seperti itu. Oke, lanjut. Ini masih tentang Denis Silva. Sudah tadi ya kayaknya udah dibaca. Terus tentang sequencing aplikasinya di bidang forensik, contohnya otopsi jenazah. Kenapa? Gimana sih aplikasi sequencing di bidang forensik otopsi jenazah? Gimana ya? Saya tidak tahu. Tapi ini sih saya pernah lihat di Illumina itu ada MySeq DX. Jadi memang khusus untuk diagnosis gitu. Dan bisa digunakan untuk untuk sampel-sampel yang sudah diawetkan di formalin. Jadi ketika ekstraksi genom, ekstraksi DNA, itu kan ada kit yang kompatibel dengan fresh sampel, tapi tidak dengan sampel yang sudah diformalin. Terus ada juga yang bisa merecover DNA dari yang sudah diformalin kayak gitu. Jadi memang ada kitnya tersendiri sih gitu. Jadi sebetulnya bisa diaplikasikan ya, tapi tentu saja dengan beda kitnya.
Jadi pasti Hmm. kepikirannya adalah, oh ini jenazahnya siapa nih, identify body object gitu kan ya, pengen tahu ini apakah jenazah Tuan A, jenazah Tuan B Itu gitu. ini sih kalau cuma pengen tuan A dan B dan C overkill ya kalau pakai NGS. Pakai apa namanya? Pakai enzim restriksi aja, pakai Ya, itu airflow kayaknya aja bisa. iya sudah cukup sih. Jadi ya seperti itu. Sama kayak pola-pola kita melihat ini anaknya siapa gitu. Kalau sudah ada tersangkanya, itu nggak usah pakai NGS gitu, pakai hal yang sederhana aja sudah cukup. Kan bisa compare dengan kerabatnya nanti. Oke, lanjut ini menarik nih karena 99,9% manusia itu kan sama tuh, variasinya cuma 0,1%. Nah, mereka penasaran kalau anak kembar yang identik itu apakah perbedaan genetiknya juga sama 0,1%? Kalau kembar identik itu berarti blueprintnya itu 100% sama. Kalau yang identik ini ya, identik dari satu sel, satu germ yang jadi dua kan. Ada juga yang apa namanya? Bukan identik ya berarti ya, kalau yang dua sak gitu ya. Kalau yang benar-benar identik itu harusnya 100%. Itu harusnya ya blueprintnya. Tapi epigenetiknya kan bisa aja beda. Imprintingnya bisa aja beda. Kayak gitu. Nah, itu saya nggak mempelajari lebih lanjut tentang itu. Tapi bisa dibilang memang DNA-nya sama, tapi fenotipnya belum tentu sama. Gitu. Kayak rambut keriting dan lurus itu sebenarnya bisa banget dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, makanan, stres. Karena kalau stres stres juga mengubah ini kan pori itu lubang keluarnya rambut kan. Kalau lubang keluarnya rambut itu berubah ya bentuk rambut yang keluar juga jadi berubah. Oke, betul. Jadi seperti yang disampaikan kalau identical twins itu 100% DNA sama, tapi lagi-lagi nih epigenetic mechanism-nya dan environmental nurture tuh masih menjadi teori yang digemari. Jadi kita nggak bisa mengharapkan identical twins will be exactly the same person. Bakal ada perbedaannya karena ada faktor-faktor lain. Oke. Kayaknya ini udah selesai ya semua pertanyaannya ya, aman ya? Nah, kalau aman kayaknya saya lihat di slide berikutnya, apakah mau dilanjutkan? Tadi ada kata-kata evaluasi, Ibu Ajeng. Oh iya, ada evaluasi, betul sekali. Ntar dulu ya. Ini keluar lewat mana? Stop share. Oke. Iya, lupa kan ada evaluasi. Ntar dulu mana ya? Atau mau dibantu share? Bisa, ada jawab. Bisa. Nggak apa-apa. 2. Share. Oke, udah kelihatan? Kelihatan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ini nanti dikumpulin gimana? Kalau misalnya ini diminta untuk menjawab dan ditugaskan dibuat di rumah, kumpulnya bisa melalui email sih. Oke. Mungkin diberikan tenggat waktu, kira-kira paling lambat dikumpulkan kapan, Bu Ajeng? Dikumpulkan besok. Boleh. Iya, keburu lupa. Boleh, jadi nanti dikumpulkan besok, paling lambat mungkin sebelum pukul 12 siang ya, boleh. 12 siang dikumpulkan melalui email. Saya bantu ke email saya dulu aja, nanti saya akan terus boleh. Nanti di zip aja. Ya. Mana ya sih Mas? Ini pertanyaan kedua. Jadi ini aku takutnya nanti kayak ada Hermione banyak di kelas ini. jadi cukup 1 lembar maksimal. Karena kalau panjang-panjang juga nggak dibaca. Ini pertanyaan pertama, jelaskan singkat atau panjang, tapi panjang juga jangan kepanjangan, jadi 1 lembar aja cukup. Maksudnya 1 lembar itu 3 pertanyaan ya, 3 jawaban. Contoh aplikasi genomics dalam bidang kesehatan. Terus ini ada lagi nih, metode genomics apa yang kira-kira menghasilkan hasil seperti ini, dan jelaskan. Jadi misalnya ini sequencing-nya kira-kira pakai apa, atau pakai microarray atau yang lain kayak gitu. Terus ini bisa di screenshot kali ya, anak-anak bisa lah ya screenshot tersendiri. Bisa. Zaman sekarang.
Terus ini yang ketiga, ini jenis sequencer atau metode sequencing apakah yang digunakan, dan jelaskan. Itu aja. Silakan di screenshot dulu deh untuk soalnya. Udah ya? Ya, mungkin nanti kalau seandainya nggak terlalu merepotkan untuk Bu Ajeng ada waktu kosong bisa berkenan untuk membahas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Inginnya sih seperti itu. Atau mungkin ini kali ya, dikasih kunci jawabannya nanti. Boleh. Soalnya nanti kan ketika mereka mengerjakan mendapat tugas, pasti inginnya ada feedback untuk membahas apa sih jawabannya. Bisa. Nanti dikasih kunci jawabannya. Ya. Ini ada lagi yang mau nanya, Dek, berarti, Dek? Oh. Habis? Udah habis? Habis ini pas pula ya, 14.42. Selesai sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya Ibu Ajeng. Mudah-mudahan di tahun depan, tahun-tahun berikutnya akan ada program serupa dari Mas Menteri. Jadi kita bisa mengundang kembali Ibu Ajeng berbagi ilmu dan pengalamannya ke adik-adik tingkat kalian. Karena mau nggak mau kita sudah hidup di zaman yang serba maju, teknologi makin berkembang, dokter-dokter di masa depan sudah diharapkan punya pengetahuan yang lebih kompleks, lebih holistik dan integratif. Tidak lagi hanya pasien demam, batuk pilek, kita kasih obat amoksisilin, paracetamol aja, enggak. Jadi sudah jauh lebih maju lagi perkembangan dunia kedokteran dan kalian juga diharapkan untuk terus update diri. Seperti kata Ibu Ajeng, nih banyak sekali kanal-kanal YouTube ataupun laman-laman yang bisa digunakan untuk belajar mandiri, tidak terbatas dari materi yang diberikan oleh dosen kalian di ruang kuliah. Jadi kami juga pun tidak menampik atau menafik bahwa bisa jadi kalian lebih banyak pengetahuannya dibanding kami yang mungkin nggak banyak baca. Kalau kalian lebih banyak explore akan lebih banyak lagi pengetahuannya. Untuk kesempatan terakhir, karena ini adalah kuliah pertama dan terakhir Ibu Ajeng untuk angkatan kalian, saya izin untuk minta menayangkan kamera, menghidupkan kamera masing-masing. Saya akan screenshot untuk dokumentasi. Ibu Ajeng bisa stop share, oke. Oke, saya mohon ya, ini tuh juga sekalian untuk laporan kegiatan ya. Terima kasih. Halaman pertama. Boleh, Dek,